Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan bab berikutnya, masih tentang adab makan, yaitu babu takthiril aidi ala ta'am. Babu takthiril aidi ala ta'am. Bab memperbanyak makan, memperbanyak tangan pada makanan. Maksudnya apa? Iya, banyak orang yang makan. Baik, lebih jelasnya kita lihat hadis-hadisnya. Yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul litsnain kafith thalathah. Makanan dua orang mencukupi tiga orang. Wa ta'amul thalathati kafil arba'ah. Dan makanan tiga orang mencukupi empat orang. Muttafaqun alaih. Hadisnya sahih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala. Dan dari Jabir, semoga Allah ridhai, dia katakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul wahidi yakfil litsnain. Makanan satu orang itu mencukupi dua orang. Wa ta'amul litsnain yakfil arba'ah. Makanan dua orang mencukupi empat orang. Wa ta'amul arba'ati yakfis tsamaniyah. Dan makanan empat orang mencukupi delapan orang. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Nah, apa maksud hadis tadi? Jadi yang pertama, Nabi katakan makanan satu orang mencukupi tiga orang. Makanan tiga orang mencukupi empat orang. Hadis yang kedua, makanan satu orang mencukupi dua orang. Makanan dua orang mencukupi empat orang. Makanan empat orang mencukupi delapan orang. Maksud hadis ini adalah dorongan buat kita untuk bersikap dermawan. Jangan bakhil. Karena biasanya orang bakhil itu kan takut kurang. Ntar kalau saya kasih orang, kurang lagi saya. Enggak, Nabi katakan makanan satu orang mencukupi dua orang. Jadi yang pertama adalah al-haddu alal mukaramah. Yang kedua, maksud hadis ini adalah at-taqannu'u bil kifayah. Nggak tamak, sudahlah segini juga cukup. Nah. Baik, kita kembali ke hadis-hadis tadi. Jadi hadis itu menganjurkan kita untuk berbagi. Tidak bakhil, tidak serakah. Sebab serakah itu obatnya
susah tuh. Obatnya debu. Kata Rasul, lauka nali bini adama wadian min dahab, kalau saja anak Adam tuh punya satu lembah emas, nih saya dia pengen punya 2 lembah, nggak ada puasnya. Lalu di akhir hadis itu Nabi katakan walai yamla ajaufahu illa turab, nggak ada yang memenuhi mulutnya kecuali debu. Apa maksudnya? Kalau udah mati nyosor tanah baru penuh. Jadi biar dimulai dari inilah mulut. Yang sesungguhnya kebutuhan mulut kita nggak banyak, tapi keserakan kita yang banyak. Coba sampai mati nanti berapa yang kita butuhkan untuk makan? Nggak banyak kan? Misalnya umurnya 70 tahun lah gitu. Hitung sendiri deh, nggak banyak. Tapi pengennya kan yang banyak, pengen punya duit banyak, sekian miliar. Nah, ya sudah, nggak ada puasnya. Puas-puas kalau sudah mati, mati baru penuh dengan tanah. Jadi kebutuhan manusia itu sebetulnya tidak banyak. Yang banyak adalah keinginannya. Nah, itu yang membuat serakah. Jarang kan satu keluarga bagi-bagi warisan semuanya pada nerima, nggak pakai berdebat itu. Jarang kan ya. Ini menurut hukum Allah misalnya panggil seorang ustadz atau minta fatwa waris ke Kementerian Agama, bisa saja. Terus dijelaskan bagaimana pembagiannya menurut syariah Islam. Itu jarang yang langsung terima. Misalnya 5 bersaudara, yang 4 terima, yang 1 nggak terima. Nggak bisa begini. Apa itu sebabnya? Keserakan tadi. Kadang-kadang yang serakah yang paling kaya lagi. Ya Allah, buat apa ya? Kalau sudah kaya, paling kaya sedunia, ya buat apa? Baik, jadi kalau kita kembali ke hadis ini, ingat itu makanan saja, ta'amul wahidi yakfil itsnain. Makanan satu orang itu mencukupi 2 orang. Wa ta'amul itsnain yakfil arba'ah. Makanan 2 orang mencukupi 4 orang. Wa ta'amul arba'ah. Makanan 4 orang yakfi tsamaniyah, mencukupi 8 orang. Nah, sekarang kayak para sahabat radhiyallahu anhum. Gimana kalau kita pakai pikiran sudah perang dalam keadaan lapar, capek, nggak ada makanan. Kayak perang Tabuk tuh. Lalu ada yang tanya, apa yang kalian perbuat dengan korma 1? Karena cuma ada korma 1. Jadi sebagai gantian, lalu minum air. Dalam keadaan normal, jijik lah kita bekas orang ya, diisep gantian. Tapi namanya lapar, apa juga jadi lapar. Kok kuat? Nah, disitulah barokah. Sebagaimana sudah kita bahas pada kajian yang lalu, bahwa kita diajari oleh Allah dan Rasulullah SAW untuk mengimani apa yang disebut al-barokah tadi. Nah, kalau sudah bicara barokah, nggak selalu ukurannya banyak atau sedikit. Ukurannya apa yang barokah itu? Ya diantaranya halalan, thayyiban, dan seterusnya. Nah, kemudian apa itu barokah? Barokah itu adalah thubutul khairi fi syai', tetapnya kebaikan pada sesuatu. Nah, itulah barokah. Jadi barokah kebaikan. Jadi kalau sesuatu itu halal dan thayyib, halal itu maksudnya halal barangnya. Kayak sapi, daging sapi kan halal zatnya. Yang kedua ya halal sababi,
halal sebabnya atau cara memperolehnya. Haram dzati ya kayak babi, mau dikasih, mau beli, mau dipotong, sebut nama Allah, dia tetap saja haram karena dia haram datnya. Dan ada haram sababi tadi. Nah, baik, jadi yang pertama itu, yang kedua thayyib, halalan thayyiban. Nah, insyaallah makanan yang kita makan itu diberkahi oleh Allah. Kalau diberkahi berarti membawa kebaikan. Membawa kebaikan itu berakhir ke sorga. Nah, ini yang penting. Kalau tidak halal, tidak thayyib, bisa nggak nanti diberkahi oleh Allah, bisa mengantarkan kita ke sorga? Misalnya dalam salah satu hadis Nabi katakan, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, yang pantas, yang layak adalah neraka. Apa maksudnya? Ada yang mengartikan bahwa makanan yang haram, baik haram zatnya atau haram sababnya, itu setelah jadi daging nanti membuat orang itu cenderung kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka Nabi katakan tadi fannar aulabih, neraka yang lebih pantas untuknya. Kalau yang halal thayyib, nah nanti kebalikannya, membawa kebaikan dunia dan akhirat, jadi berakhir ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum itu sangat mengutamakan hal itu. Jadi yang halal biar diberkahi oleh Allah. Para ulama-ulama besar itu juga jarang sebenarnya yang orang kaya, itu orang-orang sederhana. Ada sih yang kaya kayak Imam Ahmad, itu memang saudagar, ayahnya juga saudagar. Yang lain-lain biasa-biasa. Kok jadi orang-orang alim? Nah, mungkin timbul pertanyaan lah dari kita, ya dulu kan belum banyak biaya menuntut ilmu, nggak kayak sekarang. Siapa bilang? Ulama-ulama tadi harus pindah-pindah dari satu negeri ke negeri lain, cari guru, dan mungkin lebih banyak dulu kalau dihitung-hitung. Sekarang gampang, lewat online juga bisa ya. Menuntut ilmu lewat online. Nanti jadinya sarjana online. Kayak zaman dulu, saya kalau beli buku-buku bekas karena murah kan. Dulu masih penuh di Pasar Senen, di Kuitang gua masih banyak kalau beli buku. Kata temen, lo ntar kalau tamat lo jadi sarjana loak lo. Bukunya buku bekas. Baik, jadi ternyata para ulama tadi memiliki orang tua yang sangat memperhatikan tadi soal halal dan haram, maka diberkahi oleh Allah. Baik, jadi kalau nyari sekali berkah, nah, cari yang halal, yang thayyib. Sekalipun pada dasarnya manusia itu pasti cenderung dengan yang banyak gitu. Maka di Quran Allah katakan, walau a'jabatka kathratul khabith gitu. Jangan membuat engkau terpedaya harta yang banyak, sekalipun menakjubkan engkau banyaknya sesuatu yang buruk. Duit 1 juta sama cepek, enakan mana dilihatnya? 1 juta lah. Ya apa saja begitu lah. Sepeda sama motor, enakan motor. PCX kemana? Enak lagi. Ya kan kata Rasul, ad-dunya khadiratun hulwah. Dunia itu khadirah, khadirah itu hijau. Kalau kita lihat tanaman yang hijau segar itu kan enak dipandang. Ya dunia enak dipandang. Hulwah, manis, rasanya enak, manis, orang seneng. Ini seneng yang manis-manis? Nah, seneng ya. Nah itu adalah dunia. Tapi mesti ingat, wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sunya Allah jadikan kamu sebagai khalifah di dunia. Fa yanzuru kaifa ta'malun, lalu Allah lihat bagaimana kamu berbuat. Jadi itu ujian sebenarnya, bahwa pada dasarnya manusia pasti cenderung ke sana, iya.
Tapi itu ujian. Yang nggak kuat ujian nanti ya serakah tadi jadinya. Serakah, akhirnya menempuh cara apa saja untuk memperoleh harta. Tobatnya gimana coba? Susah tobatnya. Nah, bangun masjid. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Korupsi aja deh, ntar bangun masjid. Urusannya selesai di mata manusia. Lebih baik dibangun masjid, bangun pesantren. Di sisi Allah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik. Allah tidak terima kecuali yang baik-baik. Jadi kalau yang tidak halalan, nggak thayyiban, nggak diterima sama Allah. Ya susah sebenarnya ngebersihin ya. Nafsu ya, Pak. Insyaallah ini hubbud dunya. Hubbud dunya. Wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati. Ya Allah, ya. Ini yang buat orang lupa. Bagaimana kalau ini orang alim, ustadz, kiai, bisa nggak hubbud dunia? Ya bisa saja kalau dia nggak kuat. Malah itu abar, kalau kata Hasan Al-Basri lebih bahaya kalau orang alim yang hubbud dunia. Bahaya. Dia alim, dia bisa lakukan ini itu, halal dibilang haram, haram dibilang halal, hak dibilang batil, batil dibilang hak. Kalau sudah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Baik, ini dimulai dari urusan sederhana makan tadi. Sebenarnya bukan semata-mata adab makan. Jadi tidak serakah, senang berbagi, mikirin juga orang lain. Gitu. Kalau nggak dimulai dari sini, ntar kayak tadi aja, begitu pembagian warisan, wah berebut sama saudara dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Babu adabis syurbi, bab adab minum. Wastihbabit tanafusi salasan kharijal ina, dan disukai bernafas 3 kali di luar bejana. Maksudnya itu begini, kalau dalam bejana, nah sambil bernafas, nah ini dilarang. Wa karahati tanafusi fil ina, dan tidak disukai bernafas di dalam wadah atau bejana. Wastihbabi idaratil ina alal aiman, dan disukai mengedarkan al ina, wadah, gelas, teko dan seumpama ke sebelah kanan. Fal aiman, lalu yang kanan lagi. Ba'dal mubtadi, setelah orang yang memulai. Jadi dulu di zaman Rasul minum nggak selalu semuanya pakai gelas kayak kita. Sekarang teko, bisa minum terus gantian tapi ke kanan. Kan Rasulullah itu yuhibbut tayammuna fi sya'nihi kullih, gitu kan ya. Nah, Rasul itu senang berkanan atau mendahulukan yang kanan dalam semua urusannya, ya urusan-urusan yang baik. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat hadis-hadisnya. Yang pertama, An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi syarabi thalathan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernafas pada minuman 3 kali. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dijelaskan oleh Imam Nawawi, yakni yatanaffasu kharijal ina, yakni Rasul bernafas di luar wadah. Kenapa dijelaskan begini? Karena ada hadis-hadis yang melarang bernafas di dalam bejana. Jadi mungkin biar dalam gelas lah kalau sekarang. Jadi nafas dulu lalu minum. Apa hikmahnya? Semua perintah Allah dan Rasul, anjuran Allah dan Rasul itu kalau dijalankan pasti ada hikmahnya. Meski untuk sementara waktu orang mungkin belum tahu apa hikmahnya. Semua yang dilarang Allah dan Rasul kalau dilanggar pasti ada mudaratnya, dunia atau akhirat. Meski orang belum tahu apa mudarat di balik itu. Nah, ternyata sudah banyak hal-hal yang dulu
orang belum tahu apa hikmah di balik perintah, di balik anjuran, ternyata di belakang hari orang tahu. Baik, hadis berikutnya. Wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhu maqal, dan dari Ibnu Abbas semoga Allah ridhoi keduanya, dia katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir, jangan kamu minum sekaligus kayak onta minum. Jadi karena haus gelegek habis. Nah, ini dilarang Rasul. Jadi seteguk. Walakin isyrabu mathna wa thulatha, tapi minumlah 2 atau 3 kali, maksudnya segelas nih jadikan 2 kali atau 3 kali, jangan glek habis. Ya pasti ada mudaratnya kalau kita langgar. Kemudian wasammu, dan sebutlah nama Allah. Idza antum syaribtum, apabila kalian minum. Wahmadu, dan pujilah Allah. Idza antum rafa'tum, jika kamu angkat, yakni kalau kamu angkat wadah kamu atau selesai dari minum. Sebut nama Allah, baca alhamdulillah kalau sudah selesai. Baru sudah kita bahas, ini kelihatannya sepele, ini bukan pelajaran PAUD, pelajaran buat kita yang sudah mukallaf. Kadang-kadang nggak sebut nama Allah ya, karena haus sekarang ini nggak pakai bismillah. Gimana mau diberkahi sama Allah? Nah, kemudian selesai alhamdulillah, kelihatannya sepele, enggak, itu urusan besar sebetulnya. Karena ketika kita makan, ketika kita minum, kita menyadari bahwa itu adalah rahmat, nikmat dari Allah. Duitnya banyak, kalau mulutnya sakit jadi impus, nggak bisa makan dan minum, maka harusnya itu adalah nikmat dari Allah. Maka kelihatannya sepele ya, bismillah, dan Allah redha tuh kalau ada hamba yang itu mau makan minum bismillah, selesai dia baca alhamdulillah. Hadis yang ketiga, wa an Abi Qatadah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyutanaffasa fil ina. Rasul itu melarang orang bernafas di dalam wadah. Ini kalau terjemahan harfiahnya ayyutanafas, dinafasi, ntar nggak paham tuh. Jadi bahwa orang bernafas fil ina, di dalam wadah, gelas dan yang seumpama. Muttafaqun alaih, yakni yatanafasu fi nafsil ina. Kemudian tadi sudah kita bahas yang keempat. Wa an Anasin radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilaban qad syiba bima, bahwa telah didatangkan kepada Nabi, diberikan kepada Nabi susu yang dicampur dengan air. Wallahu alam nih dicampur ini tujuannya apa? Apa biar banyak gitu. Kemudian wa an yaminihi a'rabi, di sebelah kanan Nabi ada seorang Arab Badui. Wa an yasarihi Abu Bakrin, dan di sebelah kiri Rasul adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Fasyariba, lalu Nabi minum. Setelah minum, siapa ini yang berhak mendapatkan ini? Yang di sebelah kanan Rasul kan Arabi, Arab Badui. Ya tetap karena mestinya diberikan ke yang kanan, Nabi berikan. Tsumma a'tal Arabi, kemudian Nabi berikan kepada Arab Badui tadi. Waqal, dan Nabi katakan al-aiman fal aiman, yang kanan terus ke kanan. Jadi disuruh edarkan ke kanan, padahal di kiri Nabi ada Abu Bakar radhiyallahu an. Hadis ini sahih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Yang kelima, wa an Sahli bin Sa'din radhiyallahu an, dan dari Sahal bin Sa'ad semoga Allah ridhoi,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisyarab, bahwa didatangkan kepada Rasul minuman, fa syariba minhu, lalu Nabi minum darinya. Wa an yaminihi ghulam, di sebelah kanan Rasul ghulam, anak kecil. Siapa ini? Ibnu Abbas. Wa an yasari asyakh, yang ada di sebelah kiri Rasul nih orang-orang tua. Nah, sekarang gimana ini caranya? Padahal memuliakan yang tua itu juga diperintahkan oleh Rasul. Misalnya laisa minna man lam yuwaqqir kabirana walam yarham shaghirana. Bukan dari golongan kami yang tidak memuliakan yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Cuma di kanan Rasul al-ghulam, anak kecil. Nah, sedang Nabi perintahkan dahulukan yang kanan, yang di kiri orang-orang tua. Faqala lil ghulam. Nah, Nabi bersabda dulu kepada anak kecil yang ada di sebelah kanan, yaitu Ibnu Abbas. Ata'dzanuli an u'tiya haula, apa engkau izinkan untukku untuk saya berikan kepada mereka? Boleh nggak saya kasih mereka? Faqala al ghulam. Lalu anak kecil itu, yakni Ibnu Abbas, katakan, la wallah, tidak demi Allah, la uthiru binasibi minka ahadan, aku tidak akan mengistimewakan, mengutamakan seorang pun dengan bagianku dari engkau. Maksudnya begini, ini kan sisa mulut Rasul, habis minum Rasul. Nah, Ibnu Abbas nggak mau nih memberikan sisa ini kepada yang lain. Nggak, itu bagian saya nggak mau mengutamakan yang lain. Baik, kemudian fa'tallahu Rasulullah SAW fi yadih, lalu Rasul meletakkan di tangannya, yakni diberikan kepada Ibnu Abbas. Hadisnya sahih, muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi maksud hadis ini, di samping mengajarkan kepada kita untuk mengedarkan makanan atau minuman ke kanan, di sini juga ada tabarruk, cari keberkahan secara fisik pada bekas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum tabaruk secara fisik itu hanya kepada Rasul, tidak kepada yang lain. Dan itu dibenarkan oleh Rasul. Kayak misalnya waktu Rasul tahallul, ya Nabi dulukan yang kanan, setelah itu potong atau ambil. Itu dipotong, Nabi suruh bagi-bagikan rambut Rasul. Jangan kepada yang lain. Jadi hanya kepada Rasul. Ini tabaruk secara fisik. Kenapa? Karena kita tidak tahu soal keberkahan tadi. Barokah tadi kan sudah kita bahas, yaitu thubutul khairi fi syai', tetapnya kebaikan pada sesuatu. Nah, keberkahan-keberkahan yang dimaksud itu sifatnya ghaibiyah. Jadi bukan yang hissi, yang indrawi, kayak makanan tuh. Makanan yang membawa kebaikan kalau secara lahiriah, ya yang bergizi, yang higienis, begitu dan seterusnya. Nah, tetapi kalau yang dimaksud barokah itu adalah ilahiyah atau yang bersifat gaib. Nah, ini kita nggak bisa melihat secara lahiriah tadi, dan harus ada keterangan dari Allah, Rasul, atau ada takrir, ada pembenaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak contohnya itu yang di satu hadis Nabi katakan, idza saqatat luqmatu ahadikum, kalau suapan salah seorang dari kamu jatuh, hendaklah dia ambil. Fal yumit, maka Nabi Hamin adzan, hendaklah dia buang kotorannya dan dia makan. Sebab dia tidak tahu di bagian mana terdapat barokah. Nah, ini barokah seperti ini yang sifatnya ilahiyah. Nah, dasarnya harus berdasarkan kitab Allah, sunnah Rasul. Jangan nebak-nebak gitu. Jadi mesti ada pembenaran. Jangan ini rambut si Ihsan nih berkah nih. Nah, atau gara-gara batu orang juga pada ini ya. Ponari sweat. Jadi itu nggak bisa kita
menekan mereka begitu. Jadi hanya tabaruk secara fisik hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu boleh. Jangan ke guru, sisa minum guru buat rebutan. Gurunya bengek, muridnya ikut bengek. Salah. Kalau ke guru manusia biasa yang mungkin ada kelebihan ilmu nih. Jadi kalau ke guru belajar, kita datang belajar, cari ilmu, minta doanya, teladani yang baik. Yang jelek kalau ke guru juga manusia punya kesalahan, jangan diikuti, ikuti yang baiknya. Nggak usah tabaruk. Kalau tabaruk secara fisik tadi sudah kita bahas hanya kepada Rasulullah SAW. Ini belajar baik. Kalau di Jogja ya Islam. Oh gitu ya. Oh di Solo. Oh lebih ini lagi. Ntar belajar kagak, ini kagak, berebut sisa minum air guru, apa air sisa minum guru. Nah ini ya nggak dapat apa-apa. Kayak saya pernah ngalamin tuh dulu. Saya masih muda lah waktu itu, diundang di daerah sana di Jawa Tengah, daerah-daerah. Saya lupa Sidarja kalau nggak salah. Wah, sama anak-anak Tenabang kan biasa teman-teman kan tukang bercanda. Saya lagi ceramah, panitianya tanya, Mas, Pak Kiainya itu senangnya minum apa? Kata teman, oh air kelapa, apa kelapa muda, es kelapa muda. Padahal yang pengen dia, teman saya yang pengen. Tapi begitu saya turun dari mimbar udah disiapin. Es kelapa muda tuh segelas lodong gede kayak peles, gede. Ya Allah, ini orang ngambul apa bener? monggo Pak Yai, diunjuk. Wah Allah, segelas gede. Nah, baru saya minum sekali, bawa ke belakang. Loh, gimana ini orang? Ngatanya kata teman-teman tuh buat rebutan, jadi sengaja dibikin banyak. Biar sisanya banyak. Teman saya yang pengen tadi nggak kebagian. Ya Allah, jadi kayak begini yang banyak di masyarakat itu. Bagus saya nggak lagi batuk. Kalau saya batuk ya bisa ketularan batuk. Jadi tabaruk secara fisik itu ke Rasul saja. Itu dia. Kalau ke guru belajar ilmunya, minta doanya apa? Minta doanya teladani perbuatannya yang baik, yang jelek jangan ditinggal, jangan berebut sisa air minum guru. Baik, ini tentang Ibnu Abbas radhiyallahu an. Bagaimana dia bertabaruk dengan sisa minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bab berikutnya salah satu nanti di bab berikutnya ada salah satu istri Rasul yang tabaruk dengan sisa mulut Rasul. Nah, baik, bab berikutnya adalah babu karahati syurbi bin famil qirbah wa nahwiha. Bab tidak disukai minum dari mulut geriba dan yang seumpama. Jadi geriba itu rupanya nih kayak tempat minum dari kulit. Nah, terus ada ininya, ada tempat minumnya, apa yang buat minum yang kita masukin ke mulut tuh cil. Nah, ntar kalau ini ada airnya diikat biar apa airnya nggak keluar. Nah, wa bayani annahu karahatu tangzihin la karahatu tahrim, dan keterangan bahwa dia adalah makruh tangzih. Jadi makruh tangzih itu makruh untuk kebersihan, bukan makruh tahrim, bukan dalam arti haram. Untuk lebih jelasnya kita lihat hadisnya. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an. Qal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ikhtinathil asqiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ikhtinasil asqiyah. Maksudnya adalah mulut geriba itu dipecahkan lalu minum darinya. Kenapa? Itu tadi Rasul mengajarkan kebersihan. Yang habis ini yang minum yang lain, terus geriba gede, bukan kayak gelas. Jadi kalau kita sekarang teko kali, kalau itu jangan dimasukin ke mulut. Nah, buatin masalah kebersihan, itu masalah kebersihan aja. Muttafaqun alaih. Nah, yang kedua,
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyushraba min fisiqa awil girbah. Rasul melarang minum dari mulut siqa atau girbah, itu ya nama-nama tempat minum tadi. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim, jadi artinya sahih. Jadi itu tangzih. Dari mana kita tahu bahwa karohah di situ adalah karohatu tangzih? Dari hadis berikut. Wa an Ummi Thabit Kabsyah binti Thabit ukhti Hasan ibni Thabit radhiyallahu anhu wa anha qalat, dari Ummu Thabit Kabsyah, namanya adalah Kabsyah binti Thabit, saudara dari Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, bukan istri Rasul tadi yang kita bahas. Ya. Baik, kemudian qalat, dia katakan, dakhala alayya Rasulullah SAW. Sebentar. Rasul SAW masuk ke tempatku, fasyariba min fi girbatin mu'allaqah qaiman. Nabi minum dari mulut geriba yang tergantung sambil berdiri. Bukankah ada larangan minum berdiri? La yashrabanna ahadukum qaiman. Jangan sekali-kali salah seorang dari kamu minum dengan berdiri. Ya, hadis ini dan juga beberapa hadis yang lain menunjukkan bahwa Nabi juga pernah lakukan minum dengan berdiri. Itu menunjukkan bahwa larangan itu larangan makruh, bukan larangan haram. Fakumtu ila fiha faqata'tuh. Lalu kata Ummu Thabit, saya pun berdiri menuju ke mulut geriba itu, aku potong. Apa maksudnya ini? Maksudnya dia simpen karena ini bekas mulut Rasulullah SAW. Seperti tadi yang sudah kita bahas, ini soal tabarruk dengan bekas mulut Rasul. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Tirmidzi waqal haditsun hasanun sahih. Dan dijelaskan wa inna ma qata'atha litahfadha maudhi'a fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia, yakni Ummu Thabit, memotongnya untuk menjaga, memelihara ini bekas mulut Rasul, wa tatabarraka bih, dan mencari keberkahan darinya. Baik, hadisnya sampai di sini. Nah, silahkan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis yang tadi kita bahas, atau pertanyaan-pertanyaan lain yang saya bisa, silakan, tafadhalu. Ya, silakan. Saya mau nanya, seandainya teman saya ada yang beli sama saya, terus di pasar ini lebihin dari dia, itu termasuk halal atau enggak? Kita nggak minta gitu. Nggak minta, nggak mengharap gitu ya. Nah, kalau nggak minta mengharap ya nggak apa-apa. Tapi nanti jangan begini lagi. Dia minjem lagi, nah enak nih kalau ini dilebihin. Kirain Ohim mau, janganlah kalau Ohim nggak dilebihin. Nah, berarti sama juga kan ya, mengharap. Jadi kalau dia yang melebihkan, ente nggak minta, nggak mengharap, ya sudah, nggak apa-apa. Sebab Nabi pernah juga membayar onta dengan yang umurnya lebih tua, lebih gede, ontanya lebih gede. Dan kalau seandainya keperluan dia, kita nggak boleh setuju juga seandainya dia menyiapkan duit buat keperluannya yang jatuhnya ke maksiat, itu gimana Pak? Kita dosa. Oh gini, kalau sudah tahu bahwa dia pinjem duit tadi mau buat maksiat, ya jangan dikasih kan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah atas kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan kamu tolong menolong atas satu dosa dan permusuhan. Jadi kalau sudah tahu minjem duit mau buat mabok atau buat ini tuh, ya jangan dikasih. Jangan dikasih.
Padahal kalau tolong menolong dalam kebaikan ya, pahalanya ya. Ya. Kalau ceritanya ini gini, Allah itu di mana? Hampir jawab di atas aras, maka kita dibilang kafir ini makan orang dalam makhluk gitu. Deh. Ya enggak sesuai dengan firman Allah. Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Cuma jangan dibayangin Allah duduk di arsy, Allah bersemayam di atas arsy kayak manusia duduk di singgasana di bangku, jangan. Allah itu mukhalif lil hawadith. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah. Jadi Allah beda dengan makhluk. Jadi yang dibayangin Allah sama dengan makhluk, enggak. Udah itu urusan Allah. Bahwa Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ya. Itu di surah Toha. Ya, silakan ya. Ya. Kalau dalam Islam itu ada yang ngomong masalah perempuan nih dinahin sama jin itu ada. Ya. Ya. Ini mau kayak gitu. Ya. Ya. Nih, selama saya baca kitab-kitab hadis, belum pernah saya dapati ada orang yang dinikahi oleh jin. Iya, dikawinin sama jin deh, kalau nggak dinikahin, dikawinin. Semua dalam secara bahasa mah sama aja. Nah, bahwa manusia digoda bisa saja. Mungkin dalam bayangannya, maaf, seperti dia lakukan hal itu, padahal tidak, karena digoda oleh syaitan. Ya, bisa saja. Sebab setan itu datang atau menggoda setiap orang dalam keadaan apa saja. Ya'tis syaitanu ahadakum inda kulli syai'. Syaitan itu datang kepada salah seorang dari kamu dalam keadaan apa saja. Jadi kadang-kadang orang itu senang bengong-bengong gitu. Akhirnya ya ngobrolnya bukan sama manusia. Ya. Ntar ente milih kawin sama jin lagi, jin cakep-cakep loh. Ya. Baik. Sampai umur berapa bulan anak bayi laki-laki kencingnya sekarang harus diganti. Kencingnya saja sangat kencingnya sama dia saya pernah dengar usap sama air aja saja. Ya. Terus berapa bulan saja? Deh. Selama dia belum makan makanan, dia hanya minum ASI saja. Ya sampai 2 tahun kan orang nyusu kan. Tapi anak sekarang mah enggak, udah umur berapa juga dikasih serelak dan yang seumpama. Jadi kalau dia cuman ASI saja, ini minumnya apa ini? ASI. Kalau ASI saja sih cukup digituin aja, percikin air. Sekarang kan banyak yang nggak minum ASI. Anak kasih ASI sampai 2 tahun ini, Mat, ya. Jangan berebut. Ya, silakan. Ya, Ihsan dipikirin yang kayak begitu. Enggak, ya, silakan. Ya nggak apa-apa, wudhu dalam keadaan telanjang gitu ya. Nggak apa-apa. Cuma soal menyentuh kemaluan itu memang ada 2 hadis. Yang satu hadis katakan man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa sentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Yang satu hadis lagi Nabi ditanya bahwa ya Rasul, saya sentuh kemaluan saya ketika sholat,
lagi iseng ya, lagi sholat. Nah, kemudian Nabi katakan itu kan cuma salah satu organ tubuhmu saja. Ya, ada dua hadis tadi. Nah, kemudian bagaimana cara menjamak atau memadukan dua dalil tadi? Yang satu katakan barang siapa sentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Yang satu enggak, itu cuma organ tubuhmu saja. Nah, ini macam-macam para ulama menjamak. Ada yang katakan oh sentuhnya nggak langsung kali, pakai kain nih ya, kalau nggak langsung emang nggak batal. Kita pakai celana begini juga sentuh kalau nggak langsung, ya kan? Bukan itu. Kemudian ada yang berpendapat nggak batal, tapi dianjurkan untuk berwudu. Nah, masalahnya di situ. Kayak di riwayat Imam Malik misalnya, Ibnu Umar itu sahabat Rasul yang terkenal taasi lah, mengikuti Rasul. Ditanya, apa Anda wudu setelah mandi? Ya. Kenapa? Kalau mandi saya sentuh-sentuh kemaluan. Gitu. Dia mengambil afdoliyah atau wudu tadi karena sentuh kemaluannya. Ya, silakan. Ya. Jika video yang baru-baru viral itu apa ini? Yang dia seperti kayak dakwah di gereja gitu, membenarkan Trinitas itu termasuk langsung murtad atau gimana, Ustaz? Ini saya tidak tahu, videonya saya nggak tahu. Cuma kalau ada seorang Muslim membenarkan Trinitas, gitu, Allah yang katakan kafir. Laqad kafarall a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafarall ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kufur orang yang mengatakan Allah itu adalah tsalitsu tsalatsa. Yang ketiga dari tiga unsur itu maksudnya trinitas. Di ayat yang lain laqad kafarall ladzina qalu innallaha huwal masih dan seterusnya. Kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih bin Maryam. Ayatnya jelas. Jadi kalau soal video ini saya nggak tahu, cuman Quran jelas katakan begitu. Jadi kalau ada orang Muslim membenarkan Trinitas berarti kufur berdasarkan ayat tadi. Dan kalau dia terima gaji kayak gitu kan dia disebutin salah satu influencer juga, Ustaz. Berarti yang dia hasilkan itu haram termasuk haram juga dong gaji ini. Begini, ini apa saja umum lah. Pekerjaan yang haram hasilnya juga haram. Laki juga kalau Nabi nggak pakai ini, jadi kita nggak bicara nih. Dalam keadaan normal ya jangan, nggak boleh. Dalam keadaan normal, kecuali darurat tadi. Kalau darurat iya, darurat itu tubihul mahdhurah, membolehkan yang dilarang. Nah, soal apa ini darurat atau tidak, antum alam lah. Anda lebih tahu darurat atau tidak. Tadi kan menjelaskan ketika wanita sholat yang kelihatan tangan sama muka. Iya, itu bicara. Biar lelaki juga nggak ditutup kan mukanya. Nah, ini bicara soal keadaan normal atau keadaan darurat. Ya. Perempuan yang sudah melahirkan berapa bulan dia harus sholat nifas itu? Ya. Ini wanita-wanita di zaman Rasul, kanatin nufasa, itu orang yang bernifas di zaman Rasul, itu mereka duduk maksudnya nggak sholat, itu selama 40 hari. Kemudian Nabi juga katakan illa antarot tuhra gitu. Nah, di satu hadis Nabi katakan kecuali kalau perempuan itu melihat kesucian qabla dzalik, sebelum itu. Jadi maksudnya batas maksimal orang bernifas itu 40 hari. Kalau setelah 40 hari masih keluar darah terus, berarti bukan darah nifas. Nah, berarti istihadah. Orang yang istihadah tetap wajib sholat, wajib puasa. Nah, sekarang
Kalau sebelum 40 hari sudah suci ya sudah. Nah, berarti dia sholat. Sekarang banyak juga, wallahualam, karena mungkin karena makanan, karena ini orang sekarang kadang-kadang beberapa ini juga sudah sudah berhenti nifasnya. Apalagi suaminya kayak amat itu ya, pengennya begitu buru-buru. Iya, ya itu tadi maksimal 40 hari. Tapi kalau sebelum 40 hari sudah suci ya harus mandi dari nifas dan sholat. Kalau buat itu nggak ada bacanya sampai Bismillah, Bismillah. Enggak, ntar suruh ngajarin Bang Bahri yang. Ya silakan, lain. Saat ada larangan nggak saat buat laki-laki masuk masjid itu pakai celana pendek? Ada larangan nggak? Bukan soal masuk masjidnya, itu soal aurat. Soal Aurat nih. Iya. Mesti masuk pakai celana pendek gimana? Ya iya, mau ke masjid kayak mau di jalan nggak boleh membuka aurat. Jadi persoalan bukan soal masjid. Jadi memang jangan buka aurat. Kadang-kadang kita suruh nih, jadi kadang-kadang kita bilang tuh cewek tuh buka-buka aurat, nggak tuh lakinya juga buka-buka aurat, sekalipun batasnya beda antara laki dan perempuan. Tapi nggak ada kan, kalau ibu-ibu nggak ada ya buka-buka aurat ya. Nggak, kadang-kadang suka ada nih di beberapa tempat di masjid kan buat TPA. Murid TPA rapi deh, pakai jilbab, yang laki pakai baju koko, yang nganter. Oke. Ini blorong ya. Kayak pernah lihat aja. Enggak ya. Ya, silakan. Kalau aja kadang berwudu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau belum wudu. Ada hadisnya yang nyuruh tapi dhaif. Kalau anak belum balik ada masalah. Imam sholat aja sah. Nah, iya. Itu yang seseorang mengimami kaumnya karena yang lain pada nggak bisa. Itu baru berumur 6 atau 7 tahun itu sah soalnya. Ya cuma kalau ada yang dewasa lah. Kadang-kadang kita sok ini ya, kecil cari imam. Memang yang tua nggak ada yang bisa baca Quran. Itu kan kejadian dulu di zaman Rasul, belum pada bisa. Ini baru tren ya, dipublikasikannya. Memang ini wanita punya suami lebih dari satu, jadi tren baru. Gimana Ustaz? Wanita sekolahnya sekarang di Indonesia, suami 2 lagi 3. Jadi ini berita dari siapa? Cina itu? Enggak, yang ditanyain hukumnya. Ya nggak boleh. Jadi poliandri. Oh, jangan didengerin yang begitu-begitu. Iya. Nah, begini. Kadang-kadang orang-orang itu suka menggunakan juga ayat-ayat Al-Quran. Cuma dipelintir-pelintir kan. Nah, jadi gini. Orang tuh kalau mau merubah Quran nggak bakal bisa. Jangankan satu surah, satu ayat juga ketahuan kan itu. Kalau tabdil, ngerubah itu tabdil namanya. Nah, jangankan satu ayat itu, satu huruf juga orang tahu. Kayak kadang sering lagi ngaji itu, kadang-kadang Ustaz nih yang benar gimana? Ada salah cetak, ketahuan. Karena Quran itu dijaga langsung oleh Allah.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang turunkan Quran, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami yang menjaga Quran. Bentuk realnya ya dijaga oleh umat Islam, para hafid. Dari zaman Rasul sampai sekarang nggak putus-putus orang yang hafal Al-Quran. Anak-anak kecil juga sudah pada hafal Quran. Sama ya kayak jamaah Muhajirin ya. Kulhu aja. Trikul katanya, kulhu al-falak robinas apal. Nah, jadi nggak bisa orang kalau mau robah Quran. Maka yang orang lakukan tahrif. Tahrif itu pembelokan makna. Nah, ini yang kita harus waspada sekarang. Di tahrif berbagai macam ini cara itu supaya orang bisa lakukan tahrif terhadap Al-Quran, macam-macam lah. Nah, kita harus tetap pegang teguh kitab Allah dan sunnah Rasul dalam keadaan apapun. Dan para ulama sudah punya metodologi sendiri untuk memahami Al-Quran, nggak usah pakai ilmu ini ilmu itu. Nah, sekarang mahasiswa kita jurusan Quran hadis disuruh belajar hermeneutik. Nah, itu hasilnya kayak begitu. Akhirnya serba relatif. Nggak ada yang qot'i, nggak ada yang pasti. Yang haram bisa jadi halal, halal bisa jadi haram, dan seterusnya. Nah, ulama-ulama dulu sudah metodologi untuk mempelajari Al-Quran, ya pertama ya harus tahu nahwu saraf lah. Karena Quran itu Quranan Arabian, Quran yang berbahasa Arab. Ada juga orang karena nggak bisa itu jadi sahabat juga nggak belajar nahwu, nggak belajar sorab. Nah, nih naif bener nih kayak begini. Sahabat tuh nggak usah belajar nahwu, belajar sorof, emang bahasanya dia udah tahu. Lagi sebagai satu ilmu disusunkan belakangan. Kalau kita sekarang nggak usah, kita orang Arab juga kalau nggak belajar tuh mana bisa memahami kitab Allah dan sunnah Rasul. Ya haruslah belajar nahwu kan Quranan Arabian, ya nahwu sorof, balaghahnya jadi ma'ani, bayan, badi, ilmu tentang asbabun nuzul dan seterusnya. Itu metodologi yang dipakai oleh para ulama untuk memahami Quran. Jangan pakai metode lain. Nah, sekarang orang adopsi metode yang orang lain pakai untuk memahami Bible, yaitu hermeneutik tadi, pelajari. Nah, hasilnya kayak begitu. Yang ini boleh, kan beda Quran dengan yang lain. Quran itu lafadz dan maknanya dari Allah, jadi nggak perlu pakai tafsiran hermeneutik atau lainnya tadi. Quran itu turun ya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, ya sudah begitu, lafadz dan maknanya dari Allah. Maka banyak itu cuma salah satu saja mat orang berpendapat begini begitu, yang lain banyak kan yang haram jadi halal, halal jadi haram. Kayaknya benteng pertahanan kita tinggal masjid ya, masjid. Kampus udah penuh orang-orang liberal, orang-orang nih. Terus mana lagi? Tinggal masjid. Ya pesantren juga sudah mulai ada, pesantren yang model-model begitu, yang aneh-aneh, nyari popularitas. Orang kalau nyari yang dicari syuhroh ya akhirnya begitu. Ya masjid ada khotib liberal, sekali ngomong liberal coret, yang akan datang jangan dipakai lagi, mau menyesatkan umat ya begitu. Ya. Emang benar Sat, sebelum datangnya Dajjal turun Sat, ini kiamat yang paling terakhir sebelum Dajjal Sat. Emang benar satu tahun bakal perang melawan 80 negara Sat? Oh, nggak tahu deh, nggak tahu. Hadisnya nggak tahu riwayat siapa. Ya. Kemarin juga jadi satu kali bersama kan? Iya, hadisnya riwayat siapa? Iya, hadisnya aja deh, hadisnya sahih atau tidak. Tergetok sama dia. Ya. Oke. Baiklah, saya kira sampai sini ya. Ya silakan. Kalau di bank itu kan riba ya. Enggak juga, yang bank syariah muamalat. Ya. Mau apa?
Jangan cari yang halal-halal aja, jangan yang ini, jangan yang subhat, jangan yang haram, jangan yang subhat. Karena ada yang haram, ada halal, ada subhat yang samar-samar. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Yang haram jelas, yang halal jelas, yang di antara keduanya samar-samar tinggalin. Biar lebih. Deh yang lain aja, nyari yang jelas halal. Yuk sama-sama. Baik, saya kira sampai sini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.